Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sapura dengan NIM belakang 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelaksanaan evaluasi MIPA. Evaluasi merupakan masalah kompleks dalam pembelajaran bahasa, mulai dari penentuan kompetensi, materi, indikator pencapaian, pembuatan alat evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengolahan hasil evaluasi. Mengevaluasi atau penilaian pembelajaran MIPA merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan berhasil dan efisien. Menurut Susilo tahun 2016, ada beberapa jenis evaluasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran MIPA. Yang pertama, ada evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Evaluasi ini terdiri atas evaluasi harian, mingguan, tengah program, dan akhir program. Evaluasi harian diberikan pada saat setiap pembelajaran berlangsung yang dapat berupa penugasan atau PR. Kemudian, evaluasi mingguan dilakukan pada akhir pekan yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian materi yang dikuasai selama 1 minggu. Evaluasi tengah program dilakukan untuk pada saat pembelajaran MIPA telah mencapai setengah dari keseluruhan program. Evaluasi ini dapat digunakan untuk menganalisis ketercapaian hasil belajar dan remedial. Kemudian yang terakhir, evaluasi akhir program yang dilakukan setelah program dilakukan secara keseluruhan. Evaluasi ini menentukan nilai akhir pembelajar MIPA baik dalam kelulusan atau naik tingkat. Kemudian yang kedua, ada evaluasi berdasarkan materi. Bahan dasar evaluasi adalah materi ajar. Materi pembelajaran MIPA terdiri atas materi kebahasaan, yaitu kosakata dan tata bahasa. Kemudian ada keterampilan berbahasa seperti berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Masing-masing memiliki uji evaluasi yang berbeda-beda. Evaluasi kebahasaan mencakup evaluasi terhadap kemampuan pengucapan dan ejaan, pengucapan kosakata, dan penguasaan struktur. Sementara tes keterampilan berbahasa mencakup 4 hal keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi berdasarkan bentuk. Bentuk evaluasi yang dapat digunakan yaitu bentuk tes dan non-tes. Bentuk tes dapat digunakan untuk mengukur struktur dan ekspresi tulis, kosakata dan membaca, serta menyimak. Sementara bentuk non-tes dapat digunakan untuk mengukur kompetensi berbicara dan menulis dengan bentuk penugasan. Kemudian yang terakhir, ada evaluasi berdasarkan cara. Dalam pembelajaran MIPA, evaluasi dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan presentasi proyek. Tes lisan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab secara lisan, atau juga dapat dilakukan dengan mengajak pembelajar berkomunikasi secara langsung dengan dipandu pertanyaan. Kemudian, pada tes tertulis dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang kemudian harus dijawab pembelajar di lembar jawaban. Sementara itu, evaluasi yang dapat mencakup lisan dan tertulis dapat dilakukan dengan presentasi proyek. Pembelajar harus menulis laporan proyeknya dan menyajikannya secara lisan. Berikutnya saya akan membahas mengenai materi untuk evaluasi pembelajaran MIPA. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelajar, kebanyakan pelajar asing yang belajar MIPA itu merupakan pelajar dewasa. Berdasarkan hasil tersebut, topik-topik yang dibahas dalam pembelajaran MIPA itu biasanya mengenai perkenalan, wisata, terus hobi, dan sebagainya. Lalu mereka juga biasanya menyukai topik-topik yang
terbaru atau terkini seperti masalah lingkungan, hubungan antar manusia, atau peristiwa dunia dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan pelajar BIPA dalam belajar berbahasa Indonesia seperti yang dikutip dalam Suyitno pada tahun 2007 dibagi menjadi dua. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama merupakan tujuan umum itu untuk berkomunikasi keseharian dengan penutur bahasa Indonesia. Lalu yang kedua yang merupakan tujuan khususnya adalah untuk menggali kebudayaan Indonesia dengan segala aspeknya. Tujuan yang pertama ini penekanannya pada penguasaan bahasa sehari-hari yang dapat dipakai untuk kepentingan praktis seperti menyapa, menolak, menawar, dan sebagainya. Ada pula ciri khas dari tujuan yang pertama ini lebih sering menggunakan bentuk-bentuk kata yang tidak formal, menggunakan kosakata tidak baku, menghilangkan imbuhan, dan menggunakan susunan kalimat yang sederhana. Lalu ada ciri khas dari tujuan yang kedua itu ada kebalikan dari tujuan yang pertama seperti bentuk kata baku, kosakata teknis, imbuhan secara lengkap, kaidah penulisan yang benar, lalu susunan kalimat yang baku. Pengembangan dan penataan materi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelajarnya. Karena itu, pengelolaan materi pembelajaran MIPA perlu memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, orientasi materi hendaknya diarahkan dan titik beratkan pada materi yang dapat dipakai dan berpotensi untuk dilatihkan, benar-benar ada dan dipakai dalam konsumsi nyata di masyarakat. Lalu mampu mengembangkan kompetensi untuk berlatih dan memahami pola serta mampu mengembangkan pemahaman bahasa Indonesia melalui bentuk-bentuk percakapan atau dialog yang situasional, kontekstual. Yang kedua, rentangan dan penataan materi harus diupayakan pada materi-materi yang mengacu pada aspek-aspek yang menentukan bagaimana bahasa Indonesia digunakan, yakni aspek-aspek kosakata, pola-pola kalimat, wacana atau percakapan, lafal atau ucapan, dan pengolahan ide. Dan yang ketiga, materi pembelajaran perlu ditata berdasarkan unit-unit satuan ujaran yang komunikatif secara terpadu. Selanjutnya, materi pembelajaran harus bersifat fungsional. Untuk itu, materi BIPA hendaknya dipilih materi yang memiliki ruang lingkup dan jangkauan pada aspek bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, aspek jangkauan orientasi dan tujuan pembelajaran, yakni untuk kepentingan apakah pembelajar tertarik dengan MIPA, apakah untuk komunikasi semata, penelitian, penerjemah, ataukah untuk kepentingan-kepentingan khusus yang berkenaan dengan profesi atau tugas-tugasnya. Yang kedua, aspek kepraktisan dan kekomunikatifan secara faktual, bukan berorientasi pada bahasa Indonesia yang seharusnya atau berdasarkan tata bahasa. Yang ketiga, aspek kemudahan, mengacu pada kualitas dan produktivitas yang memfasilitasi kreativitas berbahasa Indonesia. Yang keempat, aspek perkembangan bahasa Indonesia baik dalam satuan teori dan tata bahasa maupun isi materinya. Yang kelima, aspek fleksibilitas. Yang keenam, aspek kebermaknaan. Dan ketujuh, aspek keragaman. Salah satu kriteria pemilihan materi pembelajaran BIPA adalah kesesuaian antara tingkat kemampuan pelajar, tujuan yang ingin dicapai, dan minat atau kesukaan pelajar. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, untuk merencanakan materi pembelajaran sekurang-kurangnya ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mengaitkan pengembangan materi dengan karakteristik pelajar, tujuan pembelajaran, dan materi belajar. Dan yang kedua, mengaitkan kegiatan pada langkah pertama dengan kegiatan belajar mengajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan materi pembelajaran BIPA diantaranya adalah yang pertama, pengembangan materi pembelajaran BIPA sedapat mungkin dilengkapi dengan pre-reading, khususnya pengenalan ucapan, intonasi, dan aksen.
Lalu yang kedua, formulasi materi pembelajaran MIPA harus mengacu pada target, tujuan, dan isi pembelajaran serta cakupan perilaku yang spesifik, target kompetensi yang hendak dikondisikan selanjutnya, dan bidang minat belajar dan alokasi pembelajaran yang tersedia. Yang ketiga, format hasil pengembangan materi pembelajaran MIPA sekurang-kurangnya mengandung aspek-aspek sebagai berikut, yakni penyajian dialog, penyajian kata-kata sulit yang ada di dalam dialog, dan latihan membuat kalimat dengan kata-kata sulit tersebut. Lalu latihan merespon pernyataan lepas dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam dialog. Mengembangkan kreativitas dengan cara membuat pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan topik yang dikehendaki dalam soal. Lalu teks bacaan dengan kata-kata yang tingkat kesulitannya hampir sama dengan kata yang ada di dalam dialog. Pertanyaan bacaan dan latihan tentang isi bacaan. Mengubah pola kalimat dari kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan dan menulis ringkasan atau kesan kritik tanggapan terhadap isi bacaan. Terima kasih, saya Diana Bella Putri. Sekarang kita masuk ke jenis dan tujuan evaluasi pembelajaran MIPA. Jadi, dalam tes bahasa ini dapat diklasifikasikan tes berdasarkan 4 keterampilan dasar berbahasa, seperti tes menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Klasifikasi tes pun dapat dilakukan berdasarkan aspeknya, yaitu tes kebahasaan dan tes keterampilan berbahasa. Nah, tes bahasa ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa karena tes dapat memonitor keberhasilan baik pembelajar maupun pelajar dalam mencapai tujuannya. Bidang kebahasaan sendiri itu terdiri dari ucapan, ejaan, kosakata, dan struktur. Sedangkan bidang kecakapan bahasa meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu evaluasi kebahasaan. Evaluasi kebahasaan ini terdiri 1. Tes ucapan dan ejaan. Tes ucapan ini untuk menilai kecepatan dan ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar atau diperdengarkan. Untuk siswa BIPA sendiri, tes ucapan dan ejaan ini merupakan bagian tes yang penting, mengingat tanpa penguasaan ejaan dan ucapan, komunikasi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kendala yang dialami para siswa BIPA ini pada kedua aspek biasanya akan terbawa ke dalam bahasa Indonesia namun, pengajar BIPA hendaknya tetap melakukan tes atau evaluasi tersebut untuk mengetahui kompetensi siswa dalam ucapan dan juga ejaan. Sekarang masuk yang kedua, yaitu tes kosakata. Tes kosakata ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan juga menulis. Nah, pengetahuan tentang kosakata itu sangat penting. Mengapa? Karena pengetahuan ini digunakan untuk mengembangkan dan menunjukkan keterampilan berbahasa, yaitu mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, karena ada kaitannya dengan keterampilan berbahasa, tes kosakata ini tidak hanya dapat dilakukan secara terpisah, tapi juga bisa terpadu dengan keterampilan berbahasa tadi. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan perbedaan antara kemampuan produktif, yaitu berbicara dan menulis, serta kemampuan reseptif, yaitu mendengar dan juga membaca. Nah, tes kosakata ini umumnya menggunakan soal bentuk objektif pilihan ganda, melibatkan sinonim, definisi, atau parafrase, isian, dan juga gambar. Nah, dalam tes atau evaluasi kosakata ini, soal-soal atau tema-tema yang ditentukan itu harus disesuaikan dengan pemahaman dan juga penguasaan bahasa oleh masing-masing siswa. Misalnya, memberikan tema-tema cerita yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Nah, jika siswa disajikan dengan tema-tema soal yang belum mereka kuasai atau tidak sesuai dengan tingkat pemahamannya atau levelnya, maka siswa akan merasa frustasi dalam belajar bahasa Indonesia. Jadi, sebagai pengajar BIPA harus hati-hati dalam membuat soal evaluasi. Misalnya, jika siswa sudah memahami atau menguasai tema sosial dan budaya, maka soal yang kita buat pun harus berkaitan dengan tema sosial budaya.
Lalu yang terakhir adalah tes struktur atau tata bahasa. Dalam ilmu bahasa, secara umum tata bahasa ini meliputi 2 cabang, yaitu cabang morfologi dan sintaksis. Tes morfologi dapat diberikan dalam satuan sintaksis atau kelompok kata, klausa, atau kalimat. Nah, maka tes struktur yang terdiri atas fonologi, morfologi, dan sintaksis sesuai dengan ruang lingkup tata bahasa, isi tes akan mencakup pemakaian bunyi, pembentukan, dan pemakaian kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat. Dan adapun bentuk-bentuk atau butir-butir soal tesnya itu dapat berbentuk melengkapi kalimat sederhana, melengkapi kalimat pilihan ganda, dan melengkapi kata-kata atau kalimat rumpang. Nah, untuk tes tata bahasa sendiri itu sebaiknya tidak dilaksanakan tersendiri, tetapi terintegrasi dalam konteksnya. Contohnya dalam pelaksanaan tes yang saya sebutkan tadi, sebelum siswa membuat kalimat, harus terlebih dahulu ada wacana yang dibaca atau disimak siswa. Bagi siswa BIPA, keterkaitan konteks dengan tes ini akan memudahkan siswa berpikir untuk memilih kosakata atau kalimat yang tepat. Nah, di samping itu, terintegrasinya tes bahasa dengan keterampilan berbahasa ini akan sangat membantu siswa dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan, mengingat tujuan siswa BIPA adalah belajar berbahasa, bukan bertata bahasa. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke evaluasi keberbahasaan. Evaluasi keberbahasaan ini meliputi 4 keterampilan dasar berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Sekarang kita masuk ke evaluasi keberbahasaan yang pertama, yaitu menyimak. Nah, menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali harus dikuasai oleh peserta didik sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan juga menulis. Untuk keterampilan menyimak, materi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat kemahiran peserta didik dalam berbahasa. Jadi ada tingkat beginner dan juga atau tingkat pemula, dan ada juga tingkat yang mahir. Nah, guru dapat membuat sendiri materi-materi tersebut disesuaikan dengan tingkat level siswa dan juga topiknya. Guru dapat membuat rekaman teks semi-scripted, monolog, teks settingan akademik seperti metode ceramah yang dilakukan oleh guru, video, dan juga wawancara. Nah, biasanya guru itu mempersiapkan materi dan tugas-tugas sebelum evaluasi. Mengapa? Karena evaluasi ini diadaptasi dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada pelajar BIPA. Nah, sekarang kita masuk ke tugas menyimak yang pertama, yaitu tugas menyimak intensif, di mana nanti siswa dapat membedakan pasangan fonemis. Misalnya, mendengar kata pisang, pasang, kemudian pedang, padang, kalung, dan karung. Kemudian siswa membedakan pasangan kata seperti rindu dirindukan, cinta dicintai. Lalu dapat membedakan penekanan, misalnya pada kata pembangunan. Pembangunan. Itu bagaimana kita melafalkannya ya, bukan pembangunan. Lalu dapat mengenal parafrase, contohnya aku berasal dari Indonesia, dapat diubah jadi aku orang Indonesia. Kemudian menyimak pengulangan, misalnya berlari-lari, menari-nari, tonton, menonton, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke tugas menyimak yang kedua, yaitu tugas menyimak respon. Misalnya berupa soal atau pertanyaan yang diajukan oleh guru. Misalnya, pukul berapa sekarang? Di mana ibu kota Indonesia? Nah, lalu tugas menyimak yang ketiga disebut tugas menyimak menyeluruh, seperti mendikte, berdialog, tugas interpretasi. Misalnya siswa mendengar contoh puisi, kemudian menginterpretasikan puisi tersebut. Lalu misalnya siswa mendengar dongeng, kemudian menginterpretasikan isi dongeng tersebut. Nah, bentuk evaluasi menyimak ini dapat disesuaikan dengan jenis-jenis tugas. Evaluasi menyimak salah satunya dapat berupa mengisi bagian rumpang dalam teks atau percakapan. Evaluasi jenis ini memiliki 2 bentuk, yaitu yang pertama dialog, menjawab pertanyaan setelah mendengar dialog. Kemudian bentuk yang kedua adalah cerita, narasi, atau monolog. Jadi siswa
BIPA akan didengarkan sebuah cerita atau narasi, nah barulah nanti diberikan tes atau evaluasinya berupa pertanyaan seputar isi teks, memilih jawaban benar atau salah, dan menceritakan kembali. Di Indonesia sendiri, Kemendikbud ini telah menyediakan tes khusus untuk pelajar BIPA. Tes ini berbentuk daring sehingga peserta simulasi dapat mengakses melalui laman bipa.kemdikbud.go.id/tera. Nah, ini adalah contohnya. Nah, bisa dilihat sekarang kita sudah masuk ke laman bipa.kemdikbud.go.id tes simulasi. Kita masukkan nomor ponsel kita yang aktif, kemudian kita masukkan nama. Nah, di sini kita pilih negara yang ingin kita pelajari bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia. Masuk. Kita bisa mulai. Dan di sini nanti pelajar BIPA akan memasuki simulasi tingkat 1 terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke tingkat 1. Di sini ada petunjuknya. Kita bisa baca. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 4, simaklah dengan baik dialog ini. Nah, ini contoh soalnya, kita disuruh mendengarkan dialog terlebih dahulu. Selamat siang, mau pesan apa, Mas? Saya pesan gado-gado. Minumnya apa? Es teh manis saja. Ya, Mas. Ada tambahan lagi? Oh ya, tambah 1 nasi goreng. Tapi dibungkus ya. Baik, saya ulangi pesanannya. Gado-gado, es teh manis, dan 1 nasi goreng dibungkus. Betul. Mohon tunggu sebentar. Soal nomor 1. Kita jawab soal. Si pria memesan apa? Soal nomor 2. Kapan percakapan itu terjadi? Soal nomor 3. Di mana percakapan itu terjadi? Nah, tadi adalah contoh evaluasi menyimak yang bisa diakses secara online. Nah, setelah dilakukan tes untuk mengukur kemampuan peserta, dilakukan penilaian hasil tes. Untuk peskoran hasil tes dibagi menjadi 2, yaitu untuk tipe soal berupa memilih jawaban benar dan salah, skornya sesuai dengan jumlah soal. Misalnya, ada 10 soal. Setiap soal itu skornya 1, maka nilai tertinggi adalah 10 dan nilai terendah adalah 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke keterampilan berbicara. Evaluasi keterampilan berbicara ini dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pelajar dalam menggunakan bahasa secara lisan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan juga keberadaannya. Nah, dalam teori Brown itu ada 5 kategori untuk menilai keterampilan berbicara siswa. Yang pertama adalah imitative speaking, yaitu di mana siswa mengulangi kata atau frase dan juga mengulangi kalimat. Yang kedua, intensive speaking, yaitu respon langsung, lalu membaca nyaring. Jadi membaca nyaring ini, pengajar BIPA menyimak pelafalan oleh siswanya, lalu menyelesaikan kalimat lisan yang disebutkan oleh guru, mengisi kalimat rumpang yang dibicarakan, mengisi dialog yang dirumpangkan, dan menerjemahkan kata, frasa, atau kalimat. Yang ketiga ada responsive speaking, respon terhadap gambar atau mendeskripsikan gambar, menjelaskan peta, tanya jawab berupa ya atau tidak. Lalu keempat, interactive speaking. Interactive speaking ini berupa wawancara, bermain peran, diskusi, atau permainan yang melibatkan kemampuan berbicara. Lalu yang terakhir, extensive speaking, di mana siswa melakukan presentasi, menceritakan kembali sebuah cerita atau berita, kemudian menerjemahkan sebuah teks. Lalu ada 5 kriteria tes berbicara menurut Brown, yaitu yang pertama, pengucapan bunyi, kefasihan, kosakata, struktur, dan ciri-ciri wacana. Nah, dalam tes keterampilan berbicara, dilakukan pengintegrasian aspek-aspek yang akan dinilai. Aspek tersebut mencakup pengucapan atau aksen. Mengapa? Karena penutur asing itu terkadang masih terbawa aksen dari bahasa asalnya. Lalu, aspek penggunaan kosakata, struktur, kefasihan, dan pemahaman. Ini ada tabel skala dan kriteria tes berbicara menurut teori Poole. Ada tabel ketepatan, akurasi, dan juga tabel kefasihan, fluency. Di sini ada skornya juga. Kalau misalnya siswa tersebut masih sedikit atau tidak ada bahasa dihasilkan atau diucapkan sama sekali, maka skornya 1 untuk kolom ketepatan. Lalu, siswa miskin kosakata, kesalahan struktur dasar sangat kuat aksen asing, skornya 2. Kemudian misalnya untuk skor 5, di mana siswa sudah
menggunakan kosakata yang luas dan wajar, tidak ada kesalahan struktur, berbicara seperti penutur asli, dan hanya sedikit ada aksen asingnya. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini, guru bisa membuatnya sendiri disesuaikan dengan tingkat level kemahiran siswa dalam berbahasa dan juga topiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi keberbahasaan pada keterampilan tes membaca dan menulis. Keterampilan tes membaca. Nah, membaca menurut Ederson dalam Devina pada tahun 2017 adalah sebuah proses mengkonstruksi makna dari tes tertulis. Membaca adalah keterampilan yang kompleks dan menuntut koordinasi hubungan sumber-sumber informasi. Membaca bertujuan untuk menginterpretasikan keadaan. Untuk interpretasi itu dibutuhkan pengetahuan. Menurut Brown mengatakan bahwa kemampuan membaca dapat berkembang baik jika digabungkan dengan menulis, menyimak, dan berbicara. Artinya, keterampilan berbicara seorang sangat dipengaruhi oleh keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. William pada tahun 1986 dalam Devina pada tahun 2017 mengungkapkan ada 3 prinsip dalam pembelajaran membaca. Yang pertama itu ada praktik dan pelatihan dalam membaca harus dilakukan untuk mencapai tujuan membaca. Yang kedua, pembelajaran harus melakukan kegiatan membaca yang tepat dan sesuai dengan tingkat kemahiran atau kecakapan kebahasaannya. Yang ketiga, membaca harus digunakan sebagai cara mengembangkan kecakapan berbahasa. Pembelajaran itu harus membaca dengan 98% jumlah kosakata di dalam teksnya dan sisanya itu 2% dapat ditebak dari konteksnya. Nah, William sendiri juga pernah mengatakan bahwa para ahli membagi jenis membaca menjadi beberapa bagian, yakni membaca skimming, scanning, intensif, dan ekstensif. Membaca intensif ini berfokus pada pemahaman secara komprehensif sebuah teks. Secara garis besar, pelaksanaan kelas membaca menurut Brown adalah membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif adalah lebih fokus pada bentuk struktur, menilai wacana untuk tujuan memahami makna. Sebaliknya itu membaca ekstensif. Membaca ekstensif ini bertujuan memahami secara umum yang biasanya teksnya lebih panjang. Hal ini bisa dilihat dari gambar 2 ya, tipe pelaksanaan kelas membaca. Nah, jadi di situ kalian bisa melihat di makalah ya pada halaman 18. Nah, evaluasi keterampilan membaca dimaksudkan itu adalah untuk mengetahui kemampuan pembelajar. Yang pertama itu memahami informasi, yang kedua menerima, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan informasi. Yang ketiga itu ketepatan lafal dan intonasi ketika membaca dalam bahasa target. Ada sebuah teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca. Yang pertama itu membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari cerita yang dibaca. Yang keempat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahan bacaan. Bentuk soal tes dalam membaca ini berupa tes objektif dengan jawaban benar salah. Jawabannya singkat dan pilihan ganda dengan berbagai variasi. Karena tes ini berlaku untuk membaca pemahaman. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan dalam tes menulis. Menulis adalah suatu yang harus dipelajarin. Ada 5 tahapan yang dapat dilakukan pada tugas menulis. Pertama itu adalah paragraf pendek dibaca oleh pengajar 1 atau 2 kali dengan kecepatan normal dan suara lantang. Yang kedua, paragraf pendek per frase dibaca oleh pengajar.
Yang ketiga itu selama pengajar berhenti sejenak, pembelajar menulis sesuai dengan kata yang didengarnya. Keempat, seluruh paragraf atau beberapa kali dibaca oleh pengajar dengan kecepatan normal. Yang kelima, skor pengerjaan pembelajar dapat menggunakan sebuah angka pada rubrik untuk penentuan nilai. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri ya, yang ada dapat di halaman makalah itu pada halaman 23 itu ada tabel 2 tentang penskoran dan kriteria penilaian menulis. Nah, di sana ada tabel dan kalian bisa lihat sendiri ya. Evaluasi keterampilan menulis itu sendiri bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tertulis. Teknik evaluasinya itu ada menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan dibicara. Ada menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog, peristiwa yang didengar atau yang dibaca. Ada yang menulis cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan menulis adalah tes menulis. Akan tetapi, tes tersebut banyak kelemahannya. Alternatifnya lain untuk menutupi kelemahan tes tersebut adalah tes objektif. Pada tes esai maupun tes objektif dapat digunakan baik untuk siswa BIPA, tingkat dasar, menengah, atau mahir. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes harus mengukur sesuai dengan tujuan. Jika pengajar akan mengukur kemampuan menulis narasi siswa, tentunya tes bentuk esai yang lebih tepat untuk digunakan. Sedangkan tes objektif akan sulit mengukur ranah psikomotor untuk kemampuan menulis. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi keberbahasaan tes membaca dan menulis. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalam.